Titrasi asam basa adalah metode analisis kimia untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Proses ini melibatkan penambahan larutan standar secara bertahap ke dalam larutan yang diuji, hingga mencapai titik ekivalen, di mana jumlah mol asam dan basa yang bereaksi seimbang. Titrasi ini biasanya menggunakan indikator pH untuk menandai perubahan warna yang menunjukkan titik akhir titrasi. Titrasi asam basa. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum kali ini adalah yang pertama, mempelajari dan menerapkan teknik titrasi untuk menganalisis contoh yang mengandung asam. Yang kedua, menentukan kadar asam asetat dalam sampel yang digunakan. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum kali ini adalah alat pipet ukur, pipet tetes, Erlenmeyer 250 ml, buret 50 ml, corong dan botol semprot. Sedangkan bahan 1 ada 0,1 NaOH, 0,1 NaHCl, cuka dapur, Aquades, dan indikator phenolphthalein atau PP. Prosedur kerja atau cara kerja pada standarisasi larutan NaOH 0,1 normalitas. 1. Cuci dengan baik buret 50 ml, selanjutnya bilas dengan Aquades. 2. Bilas buret dengan 5 ml NaOH dengan cara memiringkan dan memutar buret untuk membasahi permukaan dalam buret. 3. Isi buret dengan larutan NaOH hingga mencapai angka 0 dan alirkan larutan untuk mengeluarkan gelembung udara pada ujung buret dan isi buret kembali. 4. Siapkan 2 Erlenmeyer 250 ml dan masukkan 10 ml larutan 0,05 normalitas HCl ke dalam masing-masing Erlenmeyer tersebut. 5. Pada setiap Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes indikator. 6. Catat volume awal buret, kemudian titrasi larutan HCl dengan mengalirkan sedikit demi sedikit NaOH di dalam buret. Bila warna merah muda yang terbentuk bertahan sampai 30 detik, hentikan titrasi dan catat volume akhir NaOH pada buret. Lakukan hal yang sama pada Erlenmeyer kedua. 7. Hitunglah normalitas NaOH yang digunakan. Jika normalitas NaOH dari kedua hasil menunjukkan perbedaan lebih besar daripada 0,002 normalitas, lakukan standarisasi sekali lagi. Penentuan kadar asam asetat di dalam cuka dapur dengan menggunakan 0,1 NaOH. Pertama, cuci dengan baik buret 50 ml, selanjutnya bilas dengan air suling. Kedua, bilas buret dengan 5 ml 0,1 NaOH dengan cara memiringkan dan memutar buret untuk membasahi permukaan dalam buret. Ketiga, isi buret dengan larutan 0,1 NaOH yang telah distandarisasi hingga mencapai angka 0 dan alirkan larutan untuk mengeluarkan gelembung udara pada ujung buret dan isi buret kembali. Keempat, siapkan 2 Erlenmeyer 250 ml dan masukkan 1 ml larutan cuka dapur ke dalam masing-masing Erlenmeyer tersebut. Kelima, pada setiap Erlenmeyer tambahkan 20 ml Aquades dan 3 tetes indikator PP. Keenam, catat volume awal buret, kemudian titrasi larutan cuka dapur dengan mengalirkan sedikit demi sedikit 0,1 NaOH di dalam buret. Bila warna merah jambu yang terbentuk bertahan sampai 30 detik, hentikan titrasi dan catat volume akhir 0,1 NaOH pada buret. Lakukan hal yang sama pada Erlenmeyer kedua. Yang ketujuh, hitunglah konsentrasi asam asetat yang terkandung dalam cuka dapur tersebut. Jika perbedaan dari kedua hasil lebih besar dari 0,05%, ulangi percobaan sekali lagi. Dari praktikum ini dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Untuk menganalisis sampel asam dengan titrasi, tambahkan indikator ke dalam sampel. Lalu titrasi dengan larutan basa standar hingga indikator berubah warna. Catat volume basa yang digunakan untuk menghitung konsentrasi asam dalam sampel.
2. Untuk menentukan kadar asam asetat dengan menambahkan indikator ke dalam sampel, lalu titrasi dengan larutan NaOH standar hingga berubah warna. Catat volume NaOH yang terpakai dan gunakan data ini bersama persamaan reaksi untuk menghitung konsentrasi asam asetat dalam sampel.